pembangunan hutan tanaman industri, hutan tanaman energi dan lain sebagainya itu baru akan terasa dampaknya 10 atau 20 tahun kemudian gitu kan. Dia menebang hutan terlebih dahulu untuk menghasilkan energi. Artinya ada energi yang terlepas sangat besar dan jumlahnya sangat luar biasa untuk menghasilkan energi tertentu. Artinya ada yang disacrifice di situ kan, ada yang dikorbankan. Tetap ada proses membuka hutan. Tetap ada proses membuka hutan. HTE ini jika dia tidak mau dituduh sebagai penyebab banjir, dialah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak menyebabkan banjir. Karena jelas faktanya apapun yang dilakukan oleh manusia di daerah aliran sungai dan itu pasti akan berdampak walaupun kecil dampaknya ke daerah aliran sungai itu gitu kan. Kita nebang satu pohon, nebang dua pohon pasti ada dampaknya. Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo dari Pojok Ramantoleng di Gedung Tempo. Kali ini bersama saya, Yohanes Paskalis. Podcast Kolom Hijau Tempo merupakan kolaborasi antara Tempo Institute bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan. Program ini adalah pengembangan rubrik opini mingguan yang terbit di kanal Premium Tempo. Nah, di episode kali ini, kami kedatangan Mas Mufti Bari, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia. Artikel Mas Mufti yang terbit di Tempo pada 3 Januari 2025 mengangkat sejumlah masalah yang ditimbulkan proyek hutan tanaman energi di Indonesia. Meski diklaim mendukung transisi menuju energi terbarukan, skema HTE nyatanya memicu deforestasi dan konflik agraria. Oke, selamat sore Mas Mufti. Sore Mas Hans. Gimana nih kabarnya Mas? Kabar baik. Sibuk-sibuk aja nih. Ya kalau dibilang sibuk setiap hari memang begini ya gitu kan. Jadi banyak yang sedang dilakukan sama teman-teman, mulai dari teman-teman di data, di kampanye, advokasi, jadi banyak hal gitu. Teman-teman di data masih terus fokus setiap hari mengumpulkan data, analisa data segala macam. Dari situ nanti biasanya teman-teman kampanye melanjutkan lewat advokasi apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Macam-macam. Cara kerjanya ini juga ya Mas, rigid juga ya Mas. Ya. Nah Mas, ini sesuai apa yang sempat Mas tulis untuk artikel Premium Tempo mengenai hutan tanaman energi Mas. Sebenarnya sejauh ini pendalaman Forest Watch Indonesia terhadap transisi energi di Indonesia ini seperti apa sih Mas kalau sebelum kita kaitkan ke HTE gitu? Transisi energi sebenarnya sebuah langkah yang kami sangat dukung. Mau dia bauran berapa persen pun, bahkan sampai 100% pun tentu kita semua sangat senang kalau pada kenyataannya kita bisa sampai ke sana gitu kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kan adalah bagaimana caranya untuk mencapai transisi atau untuk menggapai transisi energi yang tidak mengorbankan kelestarian sumber alam atau hutan ataupun energi sumber daya alam yang lainnya. Artinya ada cara-cara yang seharusnya bisa dipertimbangkan agar transisi energi tidak terlalu mengorbankan kalau di kami khususnya hutan alam yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Menarik juga ya memang gimana kita bisa melanjutkan program transisi energi kita, tapi kalau bisa sih tidak merusak kondisi lingkungan yang udah ada di Indonesia gitu ya Mas ya. Ya, artinya banyak pilihan sebetulnya. Kalau kita berbicara energi, itu kan kita berbicara sumber daya alam. Karena energi berasal dari sumber daya alam. Artinya banyak karena saking banyaknya sumber daya alam yang ada di kita, artinya sumber energi juga melimpah. Jadi bukan dari satu atau dua sumber energi, gitu kan. Artinya ada diversifikasi energi yang seharusnya bisa dilakukan, gitu kan. Saat ini ada kebijakan nasional yang namanya hutan tanaman energi, pembangunan hutan tanaman energi, dan itu di-endorse seluas-luasnya ke pemilik-pemilik konsesi atau ke investor-investor yang ingin mendapatkan konsesi di hutan, kan, untuk mengembangkan yang namanya hutan tanaman energi. Nah, di sini agak rigid. Kenapa? Karena namanya sangat bagus, kan, hutan tanaman energi. Artinya menanam hutan atau menanam pohon atau membuat hutan untuk menghasilkan energi, kan. Prinsipnya bagus. Kalau menurut kami, artinya perlu diapresiasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan lagi kan caranya, ya. Balik lagi seperti transisi energi tadi lagi, caranya seperti apa. Nah,
problemnya adalah transisi energi yang dilakukan dengan cara mengembangkan hutan tanaman energi itu justru malah dilakukan di area-area yang masih terdapat hutan di sana. Artinya dia menebang hutan terlebih dahulu untuk menghasilkan energi. Artinya ada energi yang terlepas sangat besar dan jumlahnya sangat luar biasa untuk menghasilkan energi tertentu. Artinya ada yang disacrifice di situ kan, ada yang dikorbankan. Tetap ada proses membuka hutan. Tetap ada proses membuka hutan yang menurut kami seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Artinya banyak lahan-lahan terbengkalai atau banyak sumber-sumber energi lain di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi potensinya bukan ke arah sana. Ada yang punya potensi solar panas bumi, ada yang punya potensi angin, pasang surut air laut, ombak dan lain sebagainya. Kenapa enggak itu semua dikembangkan gitu? Kenapa harus kita tuh kayak kayak terlalu top down kebijakannya. Ketika pusat bilang nikel semua gitu kan. Ketika pusat bilang oke, PLTU harus di mix dengan co-firing batubara lewat harus di mix atau di co-firing batubaranya dengan wood pellet atau apapun gitu kan, sekian persen semua seperti itu gitu. Yang artinya seakan-akan wilayah kita itu sama satu dengan lainnya, seakan-akan sumber energinya sama antara Jawa dengan Sumatera, dengan Kalimantan, dengan Papua. Seakan-akan kebutuhan energinya juga sama antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Padahal jelas sangat berbeda. Kebutuhan di Jawa berapa, kebutuhan di Sumatera berapa, di Kalimantan berapa, apalagi di Papua gitu kan. Apalagi di Sulawesi misalnya, yang hutannya dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan energi orang di luar negeri sana gitu kan, atau di luar dari Sulawesi gitu kan. Entah itu misalnya dibawa ke Jawa, dibawa ke luar negeri, dibawa kemana gitu kan. Jadi ini ada yang salah. Kita melihat ada konsep pembangunan transisi energi yang menurut kami salah gitu. Kenapa? Karena dia tidak melihat potensi energi yang ada di masing-masing daerah. Kebijakannya terlalu top down. Jadi semua ketika pusat bilang A semua A, ketika pusat bilang B semua. Jadi ada hal yang menurut kami harus segera dibenahi sehingga kerusakan lingkungan atau hutan tidak terjadi lagi. Masih sentralistik gitu ya Mas, kebijakannya sendiri ya. Mas, kalau kita ngomongin soal konsep Mas, hutan tanaman energi. Energi apa sih yang sekarang dominan dihasilkan dari HTE sendiri gitu Mas? Kita dengarnya memang untuk energi terbarukan sendiri kita masih banyak di biomasa ya Mas. Nah, kalau kita berbicara HTE, sebetulnya ini semacam kayak pengulangan pembangunan HTI di Indonesia di zaman-zaman awal kemerdekaan. Hutan tanaman industri dengan artinya ada kebutuhan pembangunan industri kertas. Jadi zaman Soekarno sempat membentuk namanya panitia kertas kan. Panitia kertas karena zaman awal kemerdekaan kita butuh banyak kertas gitu ya. Butuh banyak kertas, dan akhirnya didatangkanlah salah satu ahli dari Austria, saya agak lupa namanya, untuk membangun konsep yang namanya hutan tanaman industri. Dari situ dibawalah konsep pembangunan hutan tanaman industri yang ada di Eropa dibawa ke Indonesia. Dan ketika dibawa ke Indonesia kayak di copy paste konsep yang ada di sana dengan di sini. Maka muncullah hutan tanaman industri pertama yang ada di Samosir ya, di Sumatera Utara ya, dan beberapa lokasi lainnya kan. Dampaknya baru kerasa beberapa tahun setelahnya kan. Jadi pembangunan hutan tanaman industri, hutan tanaman energi dan lain sebagainya itu baru akan terasa dampaknya 10 atau 20 tahun kemudian gitu kan. Tanahnya rusak, sumber daya alamnya semakin terganggu, daya dukung dan daya tampungnya juga terganggu. Kenapa terganggu? Karena ada skema pembangunan yang itu dilakukan di main island. Main island itu artinya daratan yang memang luas, hamparan daratan yang luas,
dibawa ke wilayah yang situasi geografisnya pulau-pulau kecil. Wilayah kepulauan, bukan pulau-pulau kecil, wilayah kepulauan ini kan. Dibawa ke Jawa, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Sumatera, dan sebagainya, yang sebenarnya harus kita sadari kita punya keterbatasan di daratan karena wilayah kita luas tapi sebagian besar perairan kan. Daratan kita sangat terbatas Mas Hans. Jadi balik lagi, kalau konsep pembangunan selalu bias darat, termasuk salah satunya pembangunan hutan tanaman energi, mau sampai berapa lama kita mempertahankan daratan kita ini kan. Nah, ini kan karena balik lagi semua itu berasal dari pengetahuan atau teknologi yang berasal dari wilayah-wilayah yang berada di main island. Main island itu artinya ya tadi yang ada di satu negara, yang ada di satu benua, yang hamparan daratannya luas, sehingga ketika dia tebang hutan di sini, dia bisa perkirakan kalkulasinya sampai di sini seperti apa. Kalau di kita kan nggak bisa, Mas. Kepulauan kita ya. Kita kepulauan, kita tebang hutan di Sumatera, di Jawa nggak bisa merasakan dampaknya tuh kan, nggak secara langsung merasakan ini kan. Tebang hutan di Kalimantan, di Papua nggak secara langsung merasakan dampaknya gitu kan. Nah, jadi tebang hutan di Papua atau di Sulawesi ya dampaknya bagi masyarakat di Sulawesi. Tebang hutan di Sumatera dampaknya bagi masyarakat yang ada di Sumatera gitu kan. Nah, konsep energi juga menurut kami seharusnya seperti itu di negara kepulauan. Buat energi di Pulau Sumatera untuk orang Sumatera, buat energi atau mengembangkan energi di Jawa ya buat untuk orang Jawa, mengembangkan energi di Sulawesi untuk orang Sulawesi gitu kan. Nah, sekarang kan faktanya nggak seperti itu. Mengembangkan energi di Sulawesi untuk warga Jepang sama Korea gitu kan. Mengembangkan energi di Kalimantan untuk warga Jawa, masyarakat di Jawa misalnya, karena batu baranya diekspornya ke Jawa gitu kan. Sama juga misalnya beberapa tempat yang menurut kami ini nggak ada diversifikasi dan tidak memperlihatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini selain dari dampaknya terhadap alam ya gitu Mas. Bagaimana dengan orang-orang atau penghuni yang ada di alam itu? Dengan kata lain kita bicara mungkin soal masyarakat adat atau mungkin kayak komunitas-komunitas yang memang sudah menghuni alam-alam yang terpaksa dibuka untuk hutan tanaman energi. Nah, yang ditemukan oleh teman-teman Forest Watch Indonesia sendiri seperti apa Mas? Nah, pertanyaannya kan kembali lagi tuh, siapa penerima manfaat dari transisi energi? Ketika yang dibawa adalah masyarakat harus sama rata mendapatkan energi, semua desa masuk listrik dan lain sebagainya, tetapi yang dilakukan justru pengembangan pembangkit tenaga listrik skala besar yang justru sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kampung-kampung kan. Mereka butuh listrik, dibilang butuh listrik butuh kan, tetapi caranya tidak seperti itu kan. Karena pada kenyataannya, saya ambil contoh misalnya beberapa komunitas yang ada di Maluku, yang ada di Maluku Utara, yang antar desa itu pun itu jaraknya jauh-jauh gitu kan. Antar desa satu ke desa yang lain itu jaraknya jauh-jauh. Jadi infrastruktur tenaga listrik nggak mungkin dibangun di sana. Walaupun sudah punya PLTBM yang sangat besar misalnya, atau pembangkit listrik apapun lah yang kapasitasnya besar, tetapi infrastruktur jaringan listriknya kan juga harus dibangun. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Di Maluku Utara misalnya, infrastruktur PLTU di pembangunan di area Weda Bay Nikel itu misalnya, itu sangat luar biasa kapasitas listriknya kan. Tetapi infrastruktur jaringan kelistrikan sampai ke kampung-kampung itu kan nggak dibangun. Dia hanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan industri yang ada di situ, bukan untuk kampung-kampung. Bukan masuk rumah tangga. Masuk rumah tangga, masuk enggak. Masuk ya, tapi yang
yang dilewati aja gitu kan. Tapi kalau yang sampai kampung-kampung apakah masuk? Enggak gitu kan. Enggak masuk dia gitu kan. Jadi balik lagi masyarakat membutuhkan listrik seakan-akan hanya dijadikan sebagai gimmick untuk menjebloskan proyek-proyek transisi energi atau pembangunan pembangkit listrik baru di suatu wilayah gitu kan. Di daerah-daerah lain misalnya di Kepulauan Aru di Provinsi Maluku itu satu desa ke desa lain harus nyebrang pulau karena wilayahnya wilayah kepulauan, harus nyebrang pulau dan jaraknya bisa waktu tempuhnya bisa 1 jam bisa 2 jam dari satu desa ke desa lain. Ada rencana juga pembangunan hutan tanaman energi. Lalu kita timbul pertanyaan, ini bangun PLTBM-nya atau bangun PLTU-nya misalnya dibandingkan dengan infrastruktur jaringan listriknya jauh berkali-kali lipat infrastruktur jaringan listriknya. Kalau misalnya dilakukan gitu kan. Artinya nggak cocok kan. Pembangkit listriknya tersentralistik di sini, lalu disebarluaskan ke kampung-kampung, kan? Serba nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Ya? Iya, misalnya contoh ya, bangun PLTBM-nya $1 juta gitu kan, tapi bangun jaringan listriknya bisa $30 juta tuh. Contoh ya, saya nggak tahu hitung-hitungan angkanya, tapi contohnya gambarannya seperti itu karena jarak dari desa ke desa itu jauhnya luar biasa gitu kan. Ada satu desa misalnya yang kita mau sampai ke sana harus 1 hari 1 malam menggunakan perahu. Apakah mau narik listrik dari satu tempat sampai ke ujung? Aneh kan. Yang artinya yang dibutuhkan apa? Pembangunan energi skala mikro kan. Tergantung dari situasi di kampung-kampung yang ada di sana ya. Sumber energi apa yang ada di kampung itu. Jangankan satu desa harusnya punya satu, karena desa satu ke desa lainnya aja jaraknya sudah jauh. Jadi desa A misalnya dia punya potensi pasang surut air laut kan. Desa B punya potensi angin, desa C punya potensi apa. Desa ini nggak ada potensinya, oke masukin diesel gitu kan. Kan harusnya seperti itu, bukan nasional yang pusat yang menentukan, daerah ngikutin. Artinya nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman di daerah. Jadi tantangannya sebenarnya menurut kami teman-teman pemerintah daerah juga harusnya berani untuk menyuarakan itu gitu kan. Ini nggak cocok dengan wilayah kami gitu kan. Kan nggak banyak tuh yang bersuara. Padahal saya yakin banyak yang merasakan. Kira-kira kenapa tuh Mas? Ya terlalu sentralistik Mas. Semua kebijakannya harus dari pusat, tetapi daerah nggak ya kalau nggak berani bersuara bisa jadi karena mereka nggak paham juga mungkin ya, nggak paham apa yang harusnya dilakukan. Artinya kalaupun mau bersuara, apa yang mau disuarakan dan harus melakukan apa gitu. Nah itu yang mungkin juga kapasitas teman-teman di daerah yang yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah Mas, bicara soal risiko yang akan kita hadapi, kalau dari catatan teman-teman FW ini kita lihat tuh luasan lahan yang sudah menjadi alih fungsi menjadi HT itu udah sekitar 1,3 juta hektar gitu Mas. Nah ini belum termasuk izin baru gitu Mas. Nah potensi kedepannya dalam beberapa tahun ke depan ini bakal seperti apa sih Mas luasannya itu? Pertanyaannya adalah di mana? Balik lagi. Di mana akan ditaruh HT baru ini? Kalau memang mau dilakukan kan. Sekarang yang sudah eksis kan 1 juta hektar, 1,3 ya, sekitar 1 juta hektar ya. Kenapa saya bertanya di mana? Karena balik lagi, kalau kita berbicara situasi lahan di Indonesia, kita tuh udah nggak ada lagi Mas lahan yang kosong. Benar-benar habis kita stoknya. Habis semua. Sumatera habis dengan Kalimantan ya tinggal di wilayah-wilayah hulu yang masih ada hutannya, selebihnya sudah dikuasai semua gitu kan. Balik lagi, untuk menguasai wilayah hulu kosnya sangat besar kan. Harus infrastrukturnya dan lain sebagainya, belum lagi jalur transportasinya juga yang jauh. Jawa jangan ditanya, sejak zaman Indonesia merdeka sudah selesai kan, situasi lahannya sudah habis.
NTB, Bali dan lain sebagainya kita tahu sangat terbatas. Pulau-pulau kecil semuanya kan, jadi lahan sangat terbatas. Sisa tinggal di mana? Maluku, Papua, Sulawesi. Sulawesi kayaknya juga nggak akan bertahan lama lagi tuh, udah sold outin. Tinggal Maluku Utara dan Papua. Kepulauan Maluku situasinya pulau-pulau kecil. Ada satu pulau misalnya Pulau Halmahera contohnya, pulaunya besar mas. Pulaunya besar tapi kan bentuknya aneh mas. Bentuknya kan dia huruf K gitu kan. Huruf K seperti itu, bentuknya aneh. Artinya walaupun luasnya di atas kategori ambang batas pulau kecil, tetapi secara bentuk pulau dia masuk kategori pulau kecil loh gitu kan. Karena dasnya sangat pendek, daerah aliran sungainya pendek. Kita ada di wilayah selatan di kakinya Halmahera itu, di Halmahera bagian selatan di Desa Gane tepatnya. Saya pernah naik ke atas bukitnya, nengok ke timur itu laut, nengok ke barat itu laut. Cuma dari satu bukit gitu ya, dari satu bukit kanan kiri udah laut ini kan. Jadi itu kalau dibilang pulau besar nggak masuk juga harusnya gitu kan, walaupun dia sangat besar, luas kalau di total daerah. Pertanyaan artinya kan di mana kan pengembangan HTA tadi ya, artinya balik lagi wilayah yang tersedia yang available hari ini hanya di situ, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua gitu kan. Pertanyaannya seperti pembicaraan kita lagi di awal tadi, apakah orang-orang di Sulawesi, di Maluku dan Papua, di Kepulauan Maluku dan Papua membutuhkan listrik? Butuh, yes, pasti sangat butuh kan. Apakah caranya seperti tadi kan? Artinya bangun pembangkit listrik lalu bangun kawasan industri. Artinya listriknya untuk menyuplai kawasan industri, bukan untuk kampung-kampung kan. Situasinya juga berbeda kan. Desanya tidak seperti di Jawa yang semua sudah terhubung jaringan listriknya dari selatan, dari barat sampai ke timur bisa dihubungkan. Di Kepulauan Maluku misalnya, pulau-pulau pasang kabelnya gimana Mas Sinan? Kalau dari pulau ke pulau dipasang kabel itu jalur kapal lewat misalnya ya, mau kabel bawah laut itu kan, berapa biaya infrastruktur untuk itu kan. Jadi balik lagi, harusnya diversifikasi dengan dikaji dulu apa yang cocok di sana kan, potensi energinya apa yang ada, baru itu dikembangkan. Kalau memang nggak ada cara lain selain PLTU atau PLTBM misalnya, ya udah nggak masalah gitu kan. Iya, tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Ya. Tapi kan pertanyaannya sekarang semua dipaksakan. Benar juga sih Mas. Nah ini Mas, tadi kebetulan Mas sudah nyinggung soal DAS atau daerah aliran sungai nih Mas. Kita kan belakangan juga yang lagi hot dibicarakan tuh soal banjir Mas. Yang Bogor dan juga Jakarta secara luas ya mencakup Jawa Barat dan juga Jabodetabek gitu Mas. Nah ini yang kami dapat infonya juga memang alih fungsi lahan juga terjadi di daerah-daerah yang mungkin berpengaruh terhadap aliran sungai Ciliwung dan juga Cisadane gitu Mas. Nah Forest Watch Indonesia juga sempat melihat soal ini nggak sih Mas? Itu jadi salah satu program prioritas kita sejak kayaknya saya sejak 2013 saya bergabung di Forest Watch Indonesia. Yang pertama saya lakukan adalah itu. Jadi itu kayak sudah menjadi pengetahuan di kita. Kita tinggal di satu wilayah yang dinamakan daerah aliran sungai. Jadi semua wilayah pasti ada daerah aliran sungainya gitu. Termasuk misalnya kantor Tempo ini berada di daerah aliran sungai apa gitu kan. Kan kita harus tahu tuh. Kalau kami di Forest Watch Indonesia kita sudah tahu kantor kita berada di daerah aliran sungai Ciliwung. Seenggaknya apa yang bisa kita lakukan untuk DAS Ciliwung ini kan. Jadi itu kayak sudah menjadi kewajiban bagi organisasi untuk berbuat sesuatu terhadap daerah aliran sungai yang kita tempati. Akhirnya bentuklah komunitas untuk ngambilin sampah setiap Sabtu Minggu yang dulu kita namakan komunitas peduli Ciliwung.
lalu bikin investigasi ke hulunya seperti apa, bikin pemetaan, dan banyak hal lain yang dilakukan kan. Nah, balik lagi ke topik ke tadi ya, penggundulan hutan yang berakibat terhadap banjir di suatu daerah aliran sungai misalnya. Balik lagi Mas ke cerita di awal, kita ini salah kaprah dalam pengelolaan sumber daya hutan. Salah kaprahnya di mana? Karena balik tadi, kalau saya tarik jauh lagi ke belakang, semua regulasi di Indonesia tentang pengelolaan sumber daya hutan itu kan regulasi turunan dari zaman kolonialisme. Dari abad 17 misalnya VOC datang ke Indonesia, yang dicari adalah sumber daya hutan. Salah satunya gitu kan. Mulailah mereka bikin aturan-aturan karena semakin terbatas kayu jati di Jawa dan lain sebagainya, mulailah dibikin aturan oleh VOC. Tetapi aturan itu dibuat bukan untuk mempertahankan ekosistem suatu wilayah gitu kan, tetapi justru dibuat untuk menjaga stabilitas produksi kayunya. Kan niatnya saja sudah beda kan. VOC selesai di abad ke-18 ganti sama Hindia Belanda, sama kasusnya juga seperti itu kan. Banyak peraturan-peraturan atau dulu istilahnya disebut reglemen-reglemen hutan yang dibuat sama Belanda di Jawa dan Madura, termasuk juga beberapa di Sumatera, itu ditunjukkan untuk mengatur suplai bahan baku, bukan untuk menjaga kelestarian kan, tapi untuk menjaga suplai bahan baku. Kayak misalnya, di sini kayu jati kita atau pasokan kayu kita untuk kapal perang dan lain sebagainya semakin terbatas. Oke, tetapkan di sana sebagai area terlarang. Contoh kayak misal beberapa hutan di daerah Tuban, Lasem itu kan, itu ditetapkan sebagai area terlarang untuk ditebang. Biar tujuannya apa? Biar masyarakat kan nebang. Bagus tujuannya, tapi ada udang di balik batu itu kan. Mereka cadangkan itu untuk kebutuhan mereka gitu kan. Jadi bukan memang untuk dijaga selamanya, tapi untuk dicadangkan ya. Tebang biar masyarakat nggak nebang, tapi suatu waktu sebagai cadangan mereka, suatu waktu mereka akan tebang itu kan. Dan itu dituangkan dalam reglemen-reglemen hutan dan lain sebagainya, sampai reglemen pertama 1986 kalau nggak salah, muncullah istilah namanya domain filtering. Artinya wilayah hutan atau tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya itu menjadi domain negara. Muncullah istilah namanya hutan negara. Cikal bakal menjadi kawasan hutan kan. Yang sekarang diklaim itu ya. Ya, jadi banyak lagi tuh, ada beberapa reglemen yang mengatur tentang itu, tentang kawasan hutan, kawasan lindung dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya ada satu aturan yang mengatakan oke, ini konsep pengelolaan hutan di Indonesia yang diciptakan zaman kolonial kan. Nah, di zaman awal kemerdekaan Soekarno memerintahkan untuk mengumpulkan reglemen-reglemen hutan atau peraturan-peraturan pengelolaan hutan di daerah-daerah yang dibuat oleh Hindia Belanda untuk disatukan menjadi peraturan nasional misalnya. Artinya apa? Sampai hari ini undang-undang pengelolaan hutan atau undang-undang, contohnya misalnya Undang-Undang 41 tahun 1999 yang ada di Indonesia tentang pengelolaan hutan, tentang hutanan, saya bisa bilang 70% ya isinya bagaimana kita mengelola hutan di Eropa sana. Karena ya dasar pemikirannya berasal dari negara kolonial Hindia Belanda dan lain sebagainya, yang artinya itu berada di main island. Cerita awal lagi tadi, berada di satu, tidak cocok dengan bentuk kepulauan Indonesia, berada di satu hamparan daratan yang luas gitu kan. Bagaimana mengelola hutan di wilayah seperti itu? Tidak seperti Indonesia. Pulau Jawa aja misalnya bentuknya panjang seperti ini kan, dari barat ke timur gitu ya, bentuknya panjang. Kalau dibilang kita pakai istilah 50% hutan di Jawa harus terjaga, maka situasi lingkungan akan aman. Oke, aman, tapi kalau 50% di sini 50%, di sini 0. Kan kacau kan Mas? Kacau kan? Soalnya pulaunya panjang begini. 50% di sini, cuma di Jawa Barat sama Jawa Tengah, Jawa Timurnya 0, nggak ada hutan sama sekali. Selesai Jawa Timur.
Nah, itu yang terjadi dalam pengelolaan das gitu kan. Di Indonesia juga seperti itu. Ada regulasi peraturan, saya juga nggak tahu kajian ilmiahnya seperti apa, yang mengatakan bahwa 30% suatu daerah aliran sungai itu harus bertutupan hutan kan. Bentukannya harus hutan 30%. Tapi balik lagi, 30% ini di mana dulu nih gitu kan. Kalau 30%-nya di hilir, di hulunya gundul ya kan sama aja, ya kan? Karena air mengalir dari atas ke bawah. Jadi balik lagi, untuk menciptakan cara berpikir yang benar, menurut saya kita harus balik lagi dan menyadari bahwa kita hidup di negara atau di wilayah yang daratannya sebenarnya sangat terbatas. Pak Mufti, kami dengar ekspansi HTE ini lumayan gencar juga di wilayah Sukabumi yang notabene kemarin juga wilayah termasuk yang terdampak banjir juga. Itu gimana Mas? FOI melihatnya Mas? Bukan hanya di Sukabumi ya sebenarnya, karena Sukabumi juga ya salah satunya. Tapi balik lagi, bukan hanya di Sukabumi, karena konsepnya sebelum saya masuk ke Sukabumi mungkin sedikit bridging dulu. HTI ini terjadi karena ada permintaan dari pasar kan, maka ada ekspansi tanaman energi yang sangat luar biasa. Pasarnya dari mana? Dari PLTU. Jadi bisa dibilang di mana akan ada hutan tanaman energi, ya paling memungkinkan adalah di wilayah-wilayah yang dekat dengan keberadaan PLTU. Oh, pasar tuh menentukan di mana HTE ini muncul ya, listrik tenaga uap yang batu bara dan lain sebagainya kan. Karena apa ya? Karena dari sisi aksesibilitas dia jauh lebih dekat kan. Jadi kalau misalnya ada di Cirebon, ada di Sukabumi, lalu di mana lagi ada PLTU, itu sangat mungkin dan kemungkinannya sangat besar di sekelilingnya akan ada hutan tanaman energi. Jadi tinggal dilihat aja di situ lahannya punya siapa, apakah punya pemerintah atau punya perut atau punya masyarakat. Misalnya kalau punya masyarakatnya pasti akan disuruh untuk nanam tanaman gamal, kaliandra segala macam. Kalau punya perhutani, misalnya perhutani akan merubah komoditinya menjadi area untuk memenuhi kebutuhan hutan tanaman energi dan macam-macam kan. Termasuk di Sukabumi juga. Dampaknya apa? Banjir ya gitu kan. Tetapi balik lagi, banjir ini kan kita agak sulit membuktikan kalau kita bilang itu dampak dari pembangunan hutan tanaman energi gitu kan. Kalau kita bilang dampak dari alih fungsi lahan, yes gitu kan. Tetapi balik lagi, untuk membuktikan bahwa banjir itu dampak dari situ, bukan membuktikan, bisa dibilang iya menjadi bagian, tetapi tidak 100% gitu kan. Itulah kenapa ada yang namanya pembuktian terbalik di hukum lingkungan gitu kan. Artinya si HTE ini jika dia tidak mau dituduh sebagai penyebab banjir, dialah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak menyebabkan banjir. Karena jelas faktanya, apapun yang dilakukan oleh manusia di daerah aliran sungai, dan itu pasti akan berdampak walaupun kecil dampaknya ke daerah aliran sungai itu gitu kan. Kita nebang 1 pohon, nebang 2 pohon, pasti ada dampaknya ke daerah aliran sungai itu kan. Jadi balik lagi, apalagi ditambah dengan ekspansi yang sangat luar biasa dari pembangunan hutan tanaman energi, jelas dampaknya pasti akan sangat luar biasa juga gitu. Dan tinggal tunggu waktu di wilayah-wilayah lain menurut saya gitu. Karena di Sukabumi misalnya banjir bandang di das Sungai Cikaso itu kan endapan dari waktu-waktu yang lampau kan. Jadi bukan hanya disclaimer ya, bukan hanya karena dampak pembangunan HTE, tapi juga pasti ada aktivitas lain yang sudah dilakukan sejak lama gitu kan. HTE juga termasuk salah satunya gitu kan. Artinya di wilayah lain yang sekarang sedang mengembangkan hutan tanaman energi, dampaknya bisa jadi bukan terasa tahun ini atau tahun depan. Bisa jadi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gitu kan. Dan ya karena namanya bencana alam kita nggak bisa prediksi kan. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi gitu kan. Tetapi seenggaknya kita bisa meminimalisir atau memitigasi agar itu nggak terjadi. Gimana caranya? Ya minimalisir hal-hal yang berkaitan dengan
ekspansi atau eksploitasi atau konversi hutan menjadi komoditi lain yang bisa dibilang monokultur ya. Karena namanya hutan, kalau hutan ya harusnya nggak ditebang lagi dong. Kalau hutan tanaman energi, hutan tanaman industri, mereka tanam tapi rupanya untuk ditebang lagi. Jadi harusnya namanya bukan hutan, namanya kebun. Kalau HTI kita sebut biasanya kebun serat karena dia diambil seratnya untuk bahan pakaian, bahan kertas segala macam. Kalau HTE kita sebutnya kebun energi. Mas, ini sebenarnya pola-pola izin barunya HTE nanti apakah sama Mas? Itu di mana ada pasar untuk co-firing PLTU, di situ mungkin izin-izin baru akan masuk itu Mas? Untuk konteks Indonesia harus kemungkinan seperti itu, dan karena kita tahu saya nggak tahu harganya sangat jatuh untuk pasar Indonesia, makanya ada beberapa konsesi HTE yang justru malah memilih mengekspor ke luar negeri kan, karena harganya justru lebih masuk pasar luar negeri daripada pasar nasional. Saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi balik lagi, artinya dengan situasi seperti itu, hal yang paling memungkinkan untuk si HTE dibangun adalah areanya dekat dengan PLTU berarti, karena cost-nya nggak jadi besar kan. Kalau dia lokasinya jauh dari PLTU, udah harganya miring, cost-nya juga besar untuk transportasinya gitu kan. Jadi prediksi kita ya paling memungkinkan itu wilayah-wilayah dekat sekitar PLTU yang punya aksesibilitas, dan itu bisa dilihat kan di mana titik-titik PLTU, kita overlay dengan peta kawasan hutan, kita overlay dengan peta izin, kita bisa tahu di mana kemungkinan akan ada hutan tanaman energi muncul. Bisa diprediksi gitu ya. Nah Mas, ini ke depannya aja lah Mas, singkat aja berarti. Untuk kebijakan HTE ini dari teman-teman FPI apa sih yang bisa disarankan kepada pemerintah gitu loh, agar ini tidak semakin meluas dan dampaknya kepada alam sendiri, dan kita tadi omongin juga dampaknya juga ke masyarakat juga ya gitu. Menurut saya harusnya kita belajar dari potret pembangunan hutan tanaman industri di Indonesia gitu ya, karena di Sumatera dan Kalimantan kita tahu HTI di sana, hutan tanaman industri ya, yang ada di kedua pulau itu telah menghancurkan tanah-tanah yang ada di Sumatera dan Kalimantan khususnya kan. Karena disuntik terus dengan bahan kimia, pupuk dan lain sebagainya, karena untuk mengejar fast growing pertumbuhan tanaman, dan tanahnya hancur gitu kan. Kalaupun itu mau dihutankan kembali menjadi hutan beneran, butuh waktu berapa lama, karena unsur haranya sudah hilang dan sudah hancur, dan kita harus belajar ke situ. Balik lagi, hutan tanaman energi konsepnya juga akan sama seperti hutan tanaman industri. Kita dipaksa untuk menanam suatu tanaman untuk kebutuhan co-firing batu bara, PLTU, tetapi PLTU kan butuh setiap hari, sementara lahan kita terbatas. Ya, lahan kita terbatas, sementara kebutuhannya sangat tinggi. Apa yang dilakukan? Tanahnya suntik. Tanahnya disuntik. Ketika tanah disuntik, ya dampaknya nggak akan lama tuh Mas. Lama, tapi maksudnya dampaknya akan sangat luar biasa. Unsur haranya hilang, tanahnya hancur, mikroorganisme di dalamnya juga mati. Yang balik lagi itu satu-satunya tanah yang kita miliki, karena kita jalan ke utara, kita jalan ke barat, kita jalan ke timur, kita jalan ke selatan, ketemu laut. Artinya ya kita harus sadar kalau kita tinggal di negara kepulauan. Ayo kita bikin konsep transisi energi berbasis negara kepulauan. Nah itu yang menurut kami harus dilakukan. Jadi bukan konsep transisi energi yang memang dibentuk untuk suatu negara yang berada di pulau besar gitu kan. Jadi kita harus sadar kita tinggal di negara kepulauan. Transisi energinya harus berbasis atau berperspektif sebuah negara kepulauan, dan itu belum ada di dunia. Kalau kita bisa membuat itu, kita menjadi satu contoh bagaimana harusnya transisi energi dilakukan di negara-negara yang bentuknya kepulauan, dan itu menurut saya akan sangat luar biasa. Intinya adalah penyesuaian gitu ya, Mas. Oh, ya. Nah, Mas Mufti, ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita kulik nih, tapi sayang waktu kita terbatas pada hari ini. Jadi kami pasti menunggulah kajian-kajian dari Mas Mufti dan juga teman-teman Forest Watch Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa dapat pendalaman, tapi juga dapat solusi juga nih dari masalah-masalah yang sudah ada nih, Mas. Ya. Terima kasih, Mas Hans.
Oke Sobat Tempo, terima kasih sudah mengikuti obrolan kami di podcast Kolom Hijau Tempo. Sampai jumpa di episode berikutnya.